KLP Fest 2022, satu sinergi bangun negeri. Baik, kita mulai langsung saja. Ya. Untuk pemaparan yang selanjutnya hari ini yaitu dari pemerintah Kabupaten Saralangun. Namun sebelum masuk ke pemaparan, kita akan menyaksikan video berikut ini. Selayang Pandang Kabupaten Saralangun. Ketinggian wilayah 20 sampai dengan 1950 meter DPL. Luas wilayah 5.941,13 km persegi. Jumlah penduduk 293.600 jiwa tahun 2021. Kepadatan penduduk 49 jiwa kilometer persegi. Jumlah kecamatan 11 kecamatan. Grafik pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Saralangun sebesar 6,61%. Grafik persentase penduduk miskin sebesar 8,87%. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,52%. Indeks pembangunan manusia sebesar 70,25. Pada tahun 2020, indeks Gini sebesar 0,31. Capaian RPJMD Kabupaten Saralangun tahun 2017-2022. Melalui tata kelola pemerintahan yang baik, BKPSDM selaku leading sektor manajemen kepegawaian terus melakukan inovasi dan terobosan. Inovasi yang tiada henti melalui terobosan perbaikan pelayanan administrasi kepegawaian menjadi suatu keharusan. Saya selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Saralangun berkomitmen pembinaan disiplin pegawai terus ditegakkan dengan mengedepankan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria merupakan bagian budaya kerja organisasi menuju ASN yang terakhlak. Pelayanan administrasi kepegawaian sudah berbasis teknologi informasi melalui sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem administrasi pelayanan kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Saat ini, pembinaan disiplin, penilaian kinerja, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pensiun, dan pengembangan sumber daya aparatur berbasis sistem yang terintegrasi dengan Simper. Capaian keberhasilan dalam penerapan manajemen ASN tidak terlepas dari sinergitas stakeholder, baik internal maupun eksternal. Pemerintah Kabupaten Saralangun terus berkomitmen sepenuhnya untuk mendorong dan menanamkan core value menuju ASN berakhlak. Saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari pemerintah Kabupaten Saralangun, Bapak Eri Hariwibowo, Eshud MSc MMC, selaku Kepala Bidang Informasi Pengadaan Kesejahteraan dan Lembaga Profesi ASN. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi rekan-rekan panitia KLPPS di Stan Jakarta. Siap, selamat pagi Bapak. Bapak sehat Bapak? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Mudah-mudahan rekan-rekan di sana juga sehat semua. Amin. Mohon izin Bapak, kami persilakan Bapak untuk dapat memaparkan informasi kepada teman-teman PKS Stan selama 15 menit. Baik, terima kasih. Baik, izin share screen dulu. Ya Bapak.
Gitu. Aku ngomong. Mohon izin Pak, silakan. Silakan Bapak. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada rekan-rekan KLPPS. Pada kesempatan ini Kabupaten Sarawangun akan mencoba mempresentasikan terkait pengusulan tentang kebutuhan lulusan STAN yang ada khususnya di Kabupaten Sarawangun. Baik, next. Oke, berangkat dari rencana pembangunan daerah Kabupaten Sarawangun tahun 2000, potensi alam yang dimiliki oleh Kabupaten Sarawangun, di mana Sarawangun memiliki potensi tambang, kemudian potensi untuk pengembangan pertanian dan perkebunan, kemudian pengembangan kegiatan pariwisata, khususnya untuk ekowisata. Kemudian selain itu juga upaya dari pemerintah Kabupaten Sarawangun dalam menuju Kabupaten Sarawangun yang lebih maju dan sejahtera adalah meningkatkan upaya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah untuk mendorong pertumbuhan pemerataan dan daya saing daerah. Dan ini khususnya kami lagi concern terhadap upaya-upaya peningkatan jaringan infrastruktur jalan, terutama untuk menghubungkan ibu kota kecamatan dengan sumber-sumber potensi yang tadi disampaikan, begitu potensi tambang, potensi pertanian dan perkebunan, dan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk pengembangan ekowisata. Kemudian di hal satu dalam pembenahan sumber daya manusia, khususnya di dalam pengelolaan dan penerapan sistem pemerintahan yang baik atau good governance, pemerintah Kabupaten juga berusaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan, akuntabel, menjunjung tinggi nilai agama, adat istiadat dengan pelayanan publik yang handal. Hari ini kami selaku leading sektor dalam peningkatan pengembangan sumber daya manusia para ASN atau aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Sarawangun berusaha untuk menanamkan tentang nilai-nilai dasar atau core value yang dimiliki, yaitu berdasarkan core value ASN berakhlak. Dan ini sejalan dengan upaya-upaya yang sudah kami laksanakan juga di BKPSDM, tentunya adalah bagaimana melakukan pengembangan SDM yang ada, sehingga ASN-ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Sarawangun memiliki daya saing dan mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan, baik itu perubahan-perubahan yang akan dihadapi, khususnya tantangan menuju era globalisasi, industrialisasi, dan program digitalisasi 4.0 maupun 5.0. Pemerintah Kabupaten Sarawangun juga berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Tentunya ini tidak terlepas dari upaya pemberdayaan para ASN-nya juga, di mana kami selain untuk program-program para ASN, kita juga menyediakan program-program bagi masyarakat umum di pemerintah Kabupaten Sarawangun dengan mengadakan program-program untuk peningkatan SDM dan program-program keagamaan. Sebagai salah satu contoh, mungkin kami mengadakan kegiatan program subuh berjamaah secara berkeliling, kemudian adanya program penyebaran para dai di wilayah-wilayah desa atau kecamatan yang terisolir, kemudian pengembangan SDM bagi masyarakat yang berprestasi, khususnya bagi para pelajar, dengan pengembangan beasiswa untuk pelajar berprestasi. Next. Ini adalah gambaran terkait kondisi data para ASN yang ada di Kabupaten Sarawangun. Jadi secara keseluruhan kita memiliki jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 4.072 orang, di mana secara tingkat pendidikan tersebar mulai dari strata 1 sampai dengan strata 3, kita memiliki yang didominasi oleh para pegawai dengan jumlah strata 1 kurang lebih 2.258, kemudian S2-nya juga 232 orang dan S3 4 orang. Dan kurang lebih sekitar 5% itu di bawah pendidikan strata 1. Kemudian jenis jabatan yang ada yaitu struktural sebanyak 426, jabatan fungsional tertentu sebanyak 2.499 orang, dan pelaksana 1.147. Ini juga memang terimbas dari pelaksanaan kegiatan
penyederhanaan birokrasi, di mana struktur pejabat eselon 4 sudah dilebur menjadi jabatan fungsional tertentu. Kemudian berdasarkan jenis kelamin, komposisinya adalah kurang lebih hampir 40 didominasi oleh laki-laki dan 60% oleh para ASN atau PNS perempuan. Next. Ini susunan perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sarawangun. Jadi secara keseluruhan gambaran umumnya adalah kita ada sekretariat daerah, kemudian sekretariat DPRD, ada inspektorat dengan tipe A, kemudian dinas dengan komposisi tipe A sebanyak 10 dinas, tipe B 9, dan tipe C 3. Kemudian badan terdiri dari 4, dengan tipe A 3, dan kemudian tipe B ada 1. Kemudian untuk tingkat kecamatan, kita ada 11 kecamatan dari yang ada di Kabupaten Sarawangun dengan tipe A sebanyak 9 dan tipe B 2. Sehingga total keseluruhan kita memiliki jumlah OPD sebanyak 40 OPD yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Sarawangun. Next. Seiring dengan program pengembangan sumber daya manusia dan pemenuhan kebutuhan berkaitan dengan analisis jabatan, analisis beban kerja yang sudah kami susun di pemerintahan Kabupaten Sarawangun, maka terkait adanya kerjasama dengan Kementerian Keuangan, kami mengusulkan beberapa jabatan untuk diisi oleh para lulusan STAN yang di mana kita ketahui lulusan STAN ini memang memiliki kualitas yang sudah diperhitungkan, sehingga kami rasakan ini diperlukan dalam tujuan nanti diharapkan dengan adanya STAN masuk di Kabupaten Sarawangun atau lulusan STAN ada bergabung di Kabupaten Sarawangun, setidaknya bisa mengisi jabatan-jabatan khusus yang berkaitan dengan urusan keuangan. Yang pertama yang kami usulkan adalah verifikator keuangan, kemudian auditor, kemudian pengelola anggaran, pengelola akuntansi, dan verifikator pajak. Next. Ini adalah rencana unit penempatan lulusan. Jadi mudah-mudahan ini dari pihak Kementerian Keuangan, khususnya dari Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan, mudah-mudahan bisa mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan kami di Kabupaten Sarawangun. Jadi sebenarnya kami mengajukan kurang lebih ada 80 usulan atau 80 orang yang diusulkan untuk bisa menempati jabatan-jabatan yang ada yang kami butuhkan dan kami usulkan kepada Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan, yaitu sebanyak 80 orang, dan setelah dilakukan verifikasi kemarin kurang lebih ada 29 yang mudah-mudahan ini bisa diakomodir, yaitu di mana alokasi penempatannya adalah nanti ditempatkan di sekretariat daerah selaku verifikator keuangan 1 orang, kemudian inspektorat ini jumlah totalnya ada 3 orang sebagai verifikator keuangan dan auditor, kemudian di badan pengelolaan keuangan dan daerah itu sebanyak 6 orang, yaitu yang terdiri dari verifikator keuangan, pengelola anggaran, dan pengelola akuntansi. Kemudian di BKPSDM sendiri kita alokasikan 1 orang. Kemudian di badan pengelola pajak dan retribusi daerah yaitu sebanyak 6 orang untuk verifikator pajak. Kemudian di BPBD, kemudian Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masing-masing untuk verifikator keuangan sebanyak 1 orang. Next. Kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 orang verifikator keuangan, kemudian Dinas P3A, Dinas PMD, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas TPHP itu masing-masing 1 orang untuk verifikasi keuangan. Kemudian di RSUD Profesor Dr. Hotib Kulswen itu kita butuhkan untuk pengelola akuntansi dan pengelola kegiatan dan anggaran masing-masing 1 orang. Kemudian di Kesatuan Pengembangan Pembangunan dan Kesbang Polinmas itu sebanyak 1 orang untuk verifikator keuangan. Next. Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi adik-adik STAN, jangan khawatir jika Bapak Ibu atau rekan-rekan adik-adik yang lulusan STAN ini akan bergabung di pemerintahan Kabupaten Sarawangun. Kami tentunya juga sudah mempersiapkan bagaimana upaya-upaya nanti apabila lulusan STAN ini akan bergabung di pemerintahan kabupaten, terutama di dalam perhatiannya terhadap kesejahteraan, kemudian pembinaan dan pengembangannya nanti ke depan.
kami memiliki upaya-upaya memang yang sudah terprogram setiap tahunnya, yaitu pendidikan dan pelatihan, dan kita sudah melaksanakan, dan alhamdulillah memang kita sudah memiliki ataupun sudah terverifikasi bisa melaksanakan kegiatan pelaksanaan diklat dasar, yaitu seperti Latsar, PKP, PKA, PKN tingkat 2, kemudian diklat BIMTEK teknis dan fungsional. Ini dengan tujuan nanti apabila adik-adik lulusan STAN ini bergabung, kita sudah mempersiapkannya untuk proses-proses pelatihan, baik itu pelatihan yang struktural maupun fungsional. Kemudian kita juga menyediakan alokasi kebutuhan anggaran untuk kegiatan tugas belajar untuk pengembangan SDM-nya juga nanti ke depan. Jadi jangan khawatir jika adik-adik STAN nanti bergabung di Kabupaten Salamun, diharapkan nanti juga adik-adik memiliki kesempatan untuk melakukan tugas belajar. Kita melakukan kerjasama dengan Bappenas melalui Pusbindiklat dan Bappenas. Kemudian juga kita juga bekerja sama selalu berkomunikasi dengan LPDP dari Kementerian Keuangan. Dan tentunya ini untuk kegiatan penyetaraan nanti apabila sudah dilakukan kegiatan peningkatan SDM tadi, mungkin kami juga bekerja sama dengan dinas ataupun BKPSDM provinsi dan BKN untuk melakukan penyelenggaraan ujian dinas. Dan di Kabupaten Srawangun kita sudah memiliki tunjangan kinerja atau lebih dikenal dengan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil atau TPP. Kita mengalokasikan untuk para lulusan atau fresh graduate ini memang masih boleh dikatakan sesuai dengan standar, walaupun mungkin nanti belum terlalu memuaskan kalau dibandingkan dengan tunjangan yang ada di Kementerian Keuangan, tetapi setidaknya kami sudah mengalokasikan untuk pengalokasian TPP bagi para CPNS dan PNS yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Salamun. Dan tentunya ini tidak terlepas dari upaya-upaya pembinaan, bahwa di dalam mekanisme pelaksanaan penilaian kinerja ini akan berpengaruh tentunya terhadap perolehan TPP yang akan diterima oleh para pegawai negeri sipil itu sendiri, di mana itu akan berpengaruh terhadap pemotongan TPP-nya. Kemudian tentunya juga jika terjadi pelanggaran disiplin, tentu ada upaya-upaya pembinaan yang akan dilakukan dalam artian agar PNS yang kita miliki itu tetap memiliki komitmen sehingga memiliki kinerja yang baik dan tetap mengedepankan core value yang selama ini yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden secara langsung, yaitu menuju ASN yang berakhlak. Dan Bapak Ibu sekalian, tentunya ini berkaitan juga dengan sejalan tadi yang saya sampaikan terkait kesejahteraannya. Jadi dengan adanya upaya TPP itu minimal kesejahteraan para pegawai yang ada terkait kebutuhan-kebutuhan mendasar dari para pegawai bisa terpenuhi dengan adanya tunjangan kinerja. Kemudian khusus juga di beberapa instansi tertentu ada insentif tambahan, baik itu insentif pemungutan hasil pajak retribusi, kemudian insentif pengelolaan keuangan, kemudian insentif bagi para auditor di dalam pengawasan pengendalian. Dan juga kita berupaya memang selain kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan tunjangan kinerja, juga kita bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian BPJS Kesehatan terkait jaminan perlindungan terhadap para pegawai dan jaminan kesehatan bagi para pegawai. Next. Piramid ini mungkin menggambarkan terkait pola pengembangan karir nanti ke depan. Jadi jangan khawatir bagi adik-adik STAN yang akan bergabung di Pemerintahan Kabupaten Salamun, kita memiliki beberapa jabatan yang sudah kita petakan, dan ini diharapkan nanti sesuai dengan peraturan Kemenpan RB nomor 22 tahun 2021 tentang pola karir pegawai negeri sipil. Nanti diharapkan pola jenjang karir bagi para adik-adik STAN ketika akan melanjutkan pengembangan karirnya itu sudah kita sediakan. Dan memang Kabupaten Srawangun sendiri masih dalam masa transisi dalam pola pengembangan manajemen karirnya, termasuk pemetaannya. Kita sudah melakukan talent pool dan juga sudah menerapkan manajemen talenta di dalam upaya mengakomodir dalam artian menjaga kesinambungan dari upaya-upaya pengembangan pola karir bagi para pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Salamun. Next. Selain itu, kita juga berusaha untuk menyediakan sarana penginapan ataupun mes. Jadi kita Kabupaten Salamun memiliki mes khusus bagi para pegawai negeri sipil ataupun ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Salamun. Alhamdulillah kita mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR berupa rumah susun bagi para ASN pemerintah Kabupaten Salamun, sehingga bagi adik-adik yang memang nanti di awal-awal tahun mungkin
masih kebingungan untuk mencari tempat tinggal atau masih membutuhkan terkait ketersediaan tempat tinggal, insya Allah kita akan alokasikan bagi para adik-adik nanti di mes khusus bagi PNS Kabupaten Sarolangun. Next. Oke, saya kira itu yang perlu kami sampaikan dari pemerintahan Kabupaten Sarolangun. Sebelum saya tutup, mungkin terkait diklat jenjang bagi khusus fungsional, khususnya akibat dari penyetaraan birokrasi kemarin, kita juga sudah mengalokasikan anggaran terkait peningkatan kemampuan kapabilitas dari para ASN, khususnya bagi para pejabat fungsional, sehingga nanti jenjang-jenjang untuk peningkatan jabatan fungsional sudah terakomodir juga di alokasi anggaran yang sudah kita rencanakan. Saya kira itu saja untuk paparan dari Kabupaten Sarolangun. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran menyeluruh walaupun tidak secara detail. Dan bagi adik-adik STAN yang nanti akan bergabung mungkin bisa memberikan gambaran setidaknya inilah Kabupaten Sarolangun yang memang kedepannya kita sama-sama memiliki kewajiban untuk bisa membangun negeri ini tidak hanya di pusat-pusat kota saja, tetapi juga di daerah-daerah yang memang masih membutuhkan sentuhan-sentuhan dari para lulusan-lulusan STAN ini, sehingga kedepannya pengelolaan keuangan di daerah-daerah itu bisa lebih maju lagi dan memang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pemaparan materi yang sangat informatif. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Baik, mungkin ini ada pertanyaan Pak dari lulusan PKN STAN terkait dengan pola karir dan juga mutasi dari pemerintah Kabupaten Sarolangun. Bisa dijelaskan Bapak? Silakan. Oke, seperti saya jelaskan tadi untuk pola karir, sesuai dengan ketentuan peraturan Permenpan RB nomor 22 tahun 2021 tadi, memang kita sudah menyiapkan terkait jenjang pola karir yang yang akan dialokasikan. Tentunya untuk para lulusan STAN ini kan ada yang diploma 3 dan diploma 4. Nanti alokasinya tentunya ini sesuai dengan ketentuan, nanti mungkin jenjangnya sesuai dengan ketentuan tadi, termasuk apakah nanti termasuk di penata atau di fungsional tertentunya itu nanti akan kita kembangkan nanti ke depannya. Kemudian terkait mutasi, nah ini tentunya kan menjadi kewajiban kita. Jadi jangan sampai nanti gambaran ke depannya ketika sudah melakukan atau bergabung di pemerintahan Kabupaten Sarolangun, setidaknya minimal rekan-rekan atau adik-adik STAN bisa mengabdi untuk ikut sama berperan serta untuk melakukan perbaikan. Dan diharapkan memang sesuai dengan ketentuan terbaru, untuk proses mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, minimal kurang lebih adalah 10 tahun untuk bisa melakukan mutasi untuk para pegawai negeri sipil yang baru. Tetapi tentunya ini ketentuan peraturan ini akan berkembang dengan sendirinya, tetapi secara internal proses mutasi tentunya akan selalu mengacu pada ketentuan analisis jabatan dan beban kerja yang sudah kita susun. Mungkin itu gambarannya. Terima kasih Bapak atas jawabannya, cukup jelas dan dapat dimengerti ya. Iya. Bagi teman-teman PKN lulusan PKN STAN yang ingin bertanya, kami buka agar dapat menggunakan fitur raise hand untuk dapat menanyakan langsung kepada narasumber. Selanjutnya Bapak, kami ingin bertanya bagaimana kesempatan lulusan PKN STAN itu untuk dapat melanjutkan pendidikan, Pak? Oke, terkait kesempatan untuk pengembangan SDM, kami pemerintah Kabupaten Sarolangun selalu membuka diri dalam artian memberikan kesempatan sepenuhnya bagi para PNS, dan tentunya ini mengacu pada ketentuan peraturan perundangan, minimal dia sudah menduduki status jabatan pegawai negeri sipil 2 tahun, baru diberikan kesempatan untuk pola pengembangan karir kedepannya, termasuk untuk melakukan peningkatan pendidikan. Jadi jangan khawatir. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Ya. Sudah dapat dimengerti Bapak? Ya, jadi kita tetap mengembangkan nanti ada kesempatan untuk izin belajar dan tugas belajar. Minimal setelah 2 tahun menduduki PNS-nya terlebih dahulu. Baik, siap Bapak. Jadi seperti itu kurang lebih gambaran untuk pola karir dan juga mutasi serta kesempatan lulusan PKN STAN untuk dapat melanjutkan pendidikan. Baik, kemudian ada pertanyaan yang masuk Bapak terkait dengan penghasilan. Selain dari gaji pokok, apakah ada tunjangan tambahan di pemerintah Kabupaten Sarolangun? Baik, silakan Bapak.
Baik, itu sudah kami pertimbangkan. Jadi buat adik-adik jangan khawatir. Jadi kita sudah rekrutmen CPNS tahun 2019 dan 2020. Itu alhamdulillah mereka ketika masuk menjadi CPNS kita sudah alokasikan anggaran untuk tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil. Walaupun memang jumlahnya tidak sefantastis dari Kementerian Keuangan, minimal untuk para lulusan atau para CPNS dan PNS kita sudah menyediakan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil. Untuk golongan 3A di awal mungkin CPNS itu masih berkisaran di angka kurang lebih sekitar 2 sampai 3 jutaan Bapak Ibu sekalian. Nanti tergantung nanti berdasarkan pangkat dan golongannya tentunya. Begitu gambarannya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Sesi tanya jawab kami cukupkan. Selanjutnya kami persilakan Bapak untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata atau closing statement kepada teman-teman lulusan PKN STAN. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Buat adik-adik STAN, tantangan kita ke depan tentunya di dalam pengembangan pengelolaan pemerintahan yang baik dan berkelanjutan tentunya membutuhkan sentuhan-sentuhan dari para pengelola keuangan. Dan ini memang kami sudah melihat lulusan STAN ini memiliki potensi dan kualitas yang sudah diakui, dan setidaknya selaku anak bangsa kita memiliki kewajiban untuk bersama-sama membangun bangsa ini tidak hanya di pusat-pusat pemerintahan saja atau di kementerian-kementerian saja, tetapi juga ada pemerintah daerah yang harus mendapatkan sentuhan untuk perbaikan khususnya dalam pengelolaan keuangan. Jadi jangan ragu, jangan takut, pengabdian bisa dilaksanakan di mana saja, sehingga dalam upaya visi misi menuju pemerintahan yang lebih baik itu bisa diwujudkan dengan adanya kontribusi dari rekan-rekan STAN yang ada di Jakarta, sehingga kami pun di daerah sama-sama terus melakukan perbaikan sehingga bisa mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga pengelolaan bisa sesuai dengan pengelolaan pemerintahan yang baik atau good governance. Mungkin itu saja, tetap semangat dan mudah-mudahan ada rekan-rekan STAN yang adik-adik ini bisa bergabung dengan pemerintah Kabupaten Sarawangun. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih banyak Bapak atas paparan, jawaban, dan juga keikutsertaan Bapak dalam acara hari ini. Semoga informasi yang telah diberikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lulusan PKN STAN untuk dapat menentukan penempatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak. Baik Nike, selanjutnya kita akan ada kedatangan dari pemerintah, dari Kementerian Pertahanan. Tapi setelah break berikut.